Ada informasi resmi dari Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, terkait mengenai anggaran untuk perlindungan sosial. Nah, ini termasuk terkait mengenai belanja anggaran untuk bantuan sosial di tahun 2023 nanti. Nah, apakah ini nanti juga akan mencakup terkait mengenai bantuan-bantuan seperti PKH, bantuan BPNT atau sembako, dan bantuan sosial yang lainnya. Adakah bantuan tambahan seperti BLT minyak goreng ataupun BLT BBM di tahun 2022 ini, nanti pada tahun 2023? Nah, saya juga akan menginformasikan terkait mengenai info penting di tanggal 1 hingga 7 Desember tahun 2023 bagi para keluarga penerima manfaat. Ada agenda dari SDM PKH di seluruh Indonesia. Bagaimana info selengkapnya? Simak terus video ini sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai ada pengumuman penting yang baru saja diumumkan oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Nah, salah satu pengumumannya ini adalah terkait mengenai anggaran untuk perlindungan sosial. Nah, kalau bicara tentang perlindungan sosial, artinya ini ada kaitannya dengan anggaran atau dana yang akan digunakan untuk dianggarkan sebagai bantuan sosial bagi masyarakat Indonesia. Apakah di situ termasuk PKH, BPNT sembako, BLT seperti di tahun 2022? Nah, kira-kira berapa anggarannya? Dan apakah bantuan-bantuan seperti di tahun 2022 ini akan berlanjut di tahun 2023 nanti? Nah, juga akan saya informasikan terkait mengenai info penting di tanggal 1 hingga 7 Desember. Ini ada agenda besar dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya, agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah sobat YouTube, di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa informasi. Yang pertama adalah terkait info atau pengumuman penting dari Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, terkait mengenai anggaran perlindungan sosial di tahun 2023. Nah, baru saja dirilis dari YouTube Sekretariat Presiden, Ibu Sri Mulyani mengumumkan salah satunya adalah terkait mengenai anggaran untuk perlindungan sosial di tahun 2023 itu sudah dialokasikan sekitar 476 triliun. Wow, ini dana yang ya sangat besar sih. Nah, untuk dana 476 triliun sendiri, itu kan di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2022 ini, nah itu kemarin dianggarkan 502,6 triliun, kurang lebih segitu ya. Artinya di tahun depan, untuk anggaran perlindungan sosial, ini mengalami penurunan sekitar 23 triliun. Nah, untuk anggaran di Kementerian Sosial sendiri itu adalah sekitar 78,179 triliun. Itu kemarin yang sudah disetujui oleh DPR RI di Komisi 8. Nah, dari anggaran sebesar itu, dari perlindungan sosial, nah itu nanti akan digunakan untuk belanja pemerintah pusat dalam bentuk berbagai bantuan sosial dan juga subsidi. Nah, kira-kira bantuan sosialnya apa saja? Nah, perlu diketahui Sobat YouTube,
di tahun 2022 ini memang sangat besar sekali anggaran untuk perlindungan sosial, untuk belanja berbagai bantuan sosial. Nah, di antaranya ya seperti bantuan reguler itu tetap ya, kayak PKH, kemudian bantuan kartu sembako, ada kartu prakerja. Nah, itu termasuk dalam belanja perlindungan sosial. Dan juga subsidi juga, subsidinya ada subsidi listrik, kemudian subsidi gas LPG 3 kg. Nah, itu kan masih disubsidi. Artinya sebagian besar walaupun masyarakat itu beli gas LPG 3 kg, nah namun ternyata harga itu adalah harga subsidi. Jadi sebagian itu disupport langsung dengan anggaran APBN dari pemerintah. Nah, selain itu juga ada subsidi untuk bantuan uang muka perumahan. Itu nanti di tahun 2023 ya. Nah, di tahun 2022 ini tidak hanya itu, ada bantuan-bantuan tambahan untuk bantalan sosial seperti BLT minyak goreng di beberapa bulan yang lalu ketika momentum harga minyak goreng naik. Selain itu di akhir tahun 2022 ternyata pemerintah memberikan bantalan sosial lagi berupa BLT BBM ketika harga BBM ini naik atau subsidinya itu dikurangi. Nah, di tahun 2023 nanti memang anggaran untuk perlindungan sosial ini turun ya. Dan ini karena mungkin di tahun 2022 ini masih dalam pandemi, keadaan pandemi. Sedangkan saat ini alhamdulillah kita sudah keluar dari zona pandemi. Apalagi di tahun 2023 nanti. Nah, ini nanti kemungkinan akan difokuskan pada pemberdayaan untuk menunjang perekonomian masyarakat Indonesia. Kan tidak mungkin warga masyarakat nanti akan dikasih bantuan terus-menerus. Nah, harus ada pemberdayaan seperti berlakunya peraturan Menteri Sosial terkait mengenai pelaksanaan program Keluarga Harapan dan bantuan sembako terkait mengenai 3 golongan KPM yang dikategorikan dalam usia kepala keluarga. Ada yang di bawah 40, ini yang direncanakan untuk diberdayakan, dikasih modal usaha, dan nanti targetnya itu harus graduasi. Nah, itu ya. Nah, karena tahun 2022 ini memang ada beberapa program bantuan sosial yang terbaru seperti bantuan permakanan dan juga bantuan untuk anak yatim piatu. Ini juga masih mengawali ya, dan untuk tahun depan itu Kementerian Sosial memang mengusulkan tambahan anggaran untuk bantuan permakanan dan anak yatim piatu, dan ini yang menjadi fokus utama juga. Namun untuk bantuan PKH dan bantuan sembako di tahun 2023 ini tidak mengalami perubahan. Kuotanya itu direncanakan masih sama. Penerima bantuan PKH di tahun 2023 itu nanti kuota sasarannya itu sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian penerima bantuan sembako 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Nah, kemudian gimana untuk indeks bantuan yang diterima oleh para keluarga penerima manfaat untuk PKH ataupun bantuan sembako? Nah, sampai saat ini belum ada info terkait mengenai kebijakan baru untuk di tahun 2023 apakah indeks jumlah nominal bantuan yang didapatkan oleh para KPM ini akan berubah atau mungkin akan bertambah. Nah, nanti kita lihat saja. Dan kemudian apakah ada tambahan-tambahan bantalan sosial yang lainnya seperti BLT BBM dan BLT minyak goreng di tahun 2023 nanti seperti di tahun 2022. Nah, itu nanti biasanya kebijakan-kebijakan tersebut itu biasanya diambil ketika ya momentum yang darurat ya. Mungkin ada kenaikan harga atau kenaikan barang tertentu. Nah, itu biasanya kebijakan tersebut baru muncul. Nah, yang jelas untuk anggaran 476 triliun itu nanti akan digunakan di tahun 2023 khusus untuk perlindungan sosial. Belanja pusat untuk berbagai bantuan sosial dan subsidi itu sekitar 454,7 triliun. Kemudian transfer ke daerah itu 17 triliun dan pembiayaan 4,3 triliun. Nah, itu ya anggarannya.
Nah, kemudian info lagi di tanggal 1 sampai 7 Desember tahun 2022 ini akan ada penugasan dari Kementerian Sosial kepada para pendamping PKH untuk mensurvei, memvalidasi dan memverifikasi data anak calon yang masuk, yang mungkin ini usulan ya untuk bantuan yatim piatu, ini memverifikasi data anak yatim piatu di wilayah domisilinya masing-masing. Nah, ini datanya sudah ada dari pusat, kita tinggal memverifikasi dan memvalidasi di dalam aplikasi 6NG. Nah, itu ya informasinya terkait mengenai info penting di tahun 2023 yang baru saja diumumkan oleh Ibu Menteri Keuangan terkait mengenai anggaran untuk perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, PKH maupun sembako, itu termasuk di dalamnya. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.